Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dani Kurniawati, dari kelas IK 1E, nomor absen 5, akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat, yaitu adalah aplikasi kasir. Di sini, saya sudah membuild aplikasinya menjadi sebuah aplikasi, dan saya namai kasir dan sudah saya tambahkan icon seperti ini. Kemudian saya jalankan. Dan tampilan awalnya akan muncul form login atau akan muncul tampilan login. Di sini saya sudah membuat username dan password, yaitu Dani Kurniawati, dan passwordnya 123456. Jika kita klik checkbox ini, akan terlihat karakter yang ada di text box password. Namun jika kita unklik, akan menjadi karakter password kembali. Kemudian saya klik masuk, akan langsung membuka ke bagian menu atau ke tampilan menu. Sekarang saya coba untuk meng-create account di bagian link label ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Saya masukkan misalnya adalah Budi. Kemudian sandinya yang saya akan masukkan, misalnya kita menggunakan sandi yang sama dengan Dani tadi, yaitu 123456. Ketika kita klik create, maka akan muncul seperti ini. Maaf, password sudah digunakan, silakan ganti. Oke. Dan di bagian sini, di bagian text box password ini, kita hanya bisa menginputkan angka, tidak bisa menginputkan huruf. Misalnya 78, saya bisa. Tapi kalau saya mengklik tidak akan muncul. Nah, di sini juga ada batasan, yaitu maksimal 7 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah di 7, 8 sudah tidak bisa, karena maksimal hanya 7 karakter. Kemudian, ini misalnya saya buat Budi itu 2345. Kemudian saya klik create. Nah, maaf, password sudah digunakan, silakan ganti. Oh, ternyata sudah saya gunakan. Oke, kita ganti menjadi, karena ini akan merayakan kemerdekaan Indonesia 76, maka saya akan membuat password 76. 3 kali ya, 76. Klik create. Oh, akun berhasil dibuat, mau langsung login? Yeah. Kemudian akan kembali ke laman login, ke bagian login. Kemudian saya masukkan Budi. Ini besar kecil tidak masalah ya, misalnya ini Budi. Kemudian saya masukkan 76. Wah, apakah benar ini? Kita lihat 76. Nah, kemudian kita masuk. Nah, bisa besar kecilnya di bagian username itu tidak berpengaruh ya. Kemudian di sini ada tambah data. Kita klik, muncul data-data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kalau kita ingin memasukkan, tinggal kita ketikkan di bagian text box yang ada di bagian barang. Misalnya air mineral. Kemudian harganya hanya 4.000 misalnya. Di sini di bagian text box yang harga, saya sudah memformat dengan format rupiah, sehingga ketika sudah ada 3 angka di belakang koma akan terbentuk ada titik seperti ini. Ini pada bagian harga ini maksimalnya hanya bisa 7 karakter atau hanya sampai ratusan ribu saja, tidak bisa sampai jutaan. Misalnya 4.000, kemudian kita masukkan stoknya 90, kita klik tambah. Di sini akan muncul air mineral. Kemudian kita kembali ke bagian menu. Sekarang kita pilih kasir. Di sini di bagian text box barang ini, kita bisa langsung mengetikkan mau menampilkan apa. Misalnya mie instan ya, sudah ada mie instan. Terus kita tuju, enter, kita klik enter. Nah, kemudian muncul di bawah ini. Kita cari lagi apa yang ada, misalnya kopi. Oh, ada. Nah, tinggal kita klik atau kita enter juga bisa sebenarnya. Kemudian kita banyaknya isi 8, kita enter. Muncul. Misalnya ini mau kita hapus, tinggal kita klik, terus kemudian kita tekan tombol ESC atau escape, hilang. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya beras 1 kilo. Kemudian saya beli 3, enter. Terus kemudian misalnya ini belum diisi, baru
oh uang yang dibayarkan kurang karena di sini belum ada ya. Misalnya saya masukkan 90.000, ini akan bisa baru. Nah ini hilang semua. Kita kembali tadi di bagian beres dan akan berkurang ya ini 57. Coba sekali lagi kita coba ya. Di bagian teh ada 90 dan gula ada 90. Coba kita beli teh dan gula. Sini kita katakan teh. Terus harganya teh 2. Kita beli teh ya. Kemudian di sini 20.000. Baru. Nah, di sini di bagian teh sudah berkurang ya menjadi 88 yang semulanya 90. Kemudian kita logout, akan kembali ke bagian login. Nah, gimana kode programnya? Kita lanjut ke bagian kode program. Di sini saya membuat 5 form, di mana form 2-nya itu form login, form 4-nya itu create account, form 3-nya menu atau pilihan, form 5-nya itu input barang, form 1-nya adalah kasir. Yang pertama, karena ini saya menggunakan database, otomatis saya harus membuat koneksi terlebih dahulu. Koneksinya saya membuat dengan cara tambahkan modul terlebih dahulu, kemudian import MySQL. Setelah itu, saya harus membuat beberapa variabel baru ya. Variabel baru seperti chon sebagai new MySQL connection dan lain-lain. Kemudian saya membuat koneksi ini untuk mengkoneksikan dengan database-nya. Dan jangan lupa kita harus menghubungkan VBNet atau Visual Basic kita dengan konektor, dengan menggunakan konektor di bagian project. Kemudian kita klik add reference. Kemudian kita tambahkan konektor yang sudah kita download, yang sudah kita install sesuai dengan Visual Basic atau Visual VBNet-nya kita. Ini saya sudah mengklik, saya sudah oke. Tinggal kita cancel. Kemudian bagian yang 2, yang form 2 ini, yang form login, kita lihat kode programnya. Di sini ketika kita klik tombol masuk, itu akan ada jika textbox usr.text ini textbox bagian username. Jika textbox bagian username dan atau textbox bagian password kosong, maka akan muncul message box seperti ini. Tapi kalau tidak, akan memanggil koneksi yang sudah kita buat, koneksi yang menghubungkan dengan database, akan membuat seperti ini, kemudian akan mengecek atau melihat di database itu ada nggak sih username yang kita masukkan, ada nggak sih username dan password yang kita masukkan, dan ya jadi keduanya ini harus benar. Misalnya salah satunya ada, misalnya username-nya ada, tapi passwordnya tidak ada, itu tidak bisa. Keduanya harus ada di database. Jika ada, if drd has rows, maka tadi bagian textbox username dan bagian textbox password akan dihapus. Kemudian akan muncul pilihan show, pilihan titik show, akan muncul form pilihan. Form pilihan itu adalah form 3, seperti ini, form menu yang akan muncul. Kemudian jika tidak ada, maka akan muncul ini, maaf username atau password salah. Jika tidak ada di database, maka maaf username salah. Kemudian di bagian link label tadi ya, buat link label itu kita akan memanggil form buat akun atau form create account dan menyembunyikan. Oh iya, tadi ini lupa hide itu menyembunyikan form login ini. Jadi form loginnya disembunyikan, kemudian ditampilkan form create account. Kemudian PSDK press. Oh ini untuk agar di textbox password hanya bisa memasukkan angka dengan maksimal panjangnya itu 7 karakter. Di sini ini untuk checkbox, jika diklik, if si checked, jika diklik maka sistem passwordnya itu false, maka sistem passwordnya itu dimatikan dulu. Jadi terlihat gitu ya angkanya, tapi kalau tidak, itu sistem passwordnya akan bekerja sehingga tidak terlihat. Kemudian di bagian form 4 atau di bagian form create account, ini sederhana ya kalau bikin ini. Ini tuh tinggal kita mengkoneksikannya. Oh iya, jangan lupa import ya. Ini bikin import itu sangat penting. Kemudian kita panggil koneksi yang sudah kita buat dengan database. Kemudian kita cek di bagian tabel login. Apa di tabel login? Terus where password
create password. Apakah ada di bagian text box password ini? Apakah ada di database? Kalau misalnya ada, ini hashrow, maaf, password sudah digunakan. Kalau udah ada di database, maka akan muncul, maaf, password sudah digunakan. Kalau belum ada, berarti kita lanjut, yaitu tambahkan di into login values. Tambahkan di tabel login yang ada di database dengan nilai, dengan yang dimasukkan itu adalah username dan passwordnya. Nanti akan masuk ini, yang ada di text box username dan password ini akan masuk di database. Kemudian, con ini adalah koneksi ya. Koneksi dari koneksi ini. Ini, variabel koneksi ini. Variabel baru con. Kemudian, jika text box yang ada di text box password dan text box username itu kosong, maka akan muncul MySexbox periksa username dan password Anda. Kalau misalnya tidak alias sudah terisi, maka akan muncul MySexbox akun berhasil login. Kemudian kalau udah berhasil login, terus mau langsung login nih, ada pertanyaan mau langsung login. Jika ya, maka bagian yang text box username sama passwordnya itu hilang, terus memanggil atau memunculkan form login tadi, dan form ini disembunyikan. Kemudian kita beralih. Ini masih ada. Ini seperti yang tadi, yaitu harus angka maksimalnya 7. Ini kembali. Kalau kembali itu bagian text box username dan passwordnya dihapus, dikosongkan. Kemudian memanggil yang bagian login, show login, memunculkan login, dan menyembunyikan form ini, form create account. Kemudian kita lanjut ke bagian form 3, yaitu form menu. Di form menu ini hanya berisi kode program memunculkan dan menyembunyikan. Memunculkan dan menyembunyikan saja. Yaitu kalau kita klik bagian kasir, maka yang bagian kasir, kalau kita klik tombol kasir, maka kasir titik show memunculkan form kasir dan menyembunyikan form ini, form menu atau form pilihan ini. Kalau kita klik tambah data atau tambah barang, maka data barang dimunculkan, form data barang itu dimunculkan. Kemudian form ini disembunyikan. Kalau kita logout atau kita ingin keluar gitu, yang akan muncul nanti adalah form login, dan form yang pilihan ini akan disembunyikan. Kemudian ya bagian yang menggunakan form ini bagian adalah data barang. Input data barang. Input data barang ini terdiri cukup sederhana sih. Nah, di sini kita harus membuat tampil ini. Kemudian kita panggil koneksi. Kemudian kita cek di bagian database kita, di tabel data barang. Terus kemudian kita tampilkan yaitu dengan new dataset field kita tampilkan. Kemudian kita tampilkan di bagian data grid view. Kita tampilkan di data grid view. Jadi, yang ada di database itu nanti akan kita tampilkan di bagian sini, data grid view. Kemudian tambah klik, berarti kalau kita klik tambah, itu akan muncul di sini nanti, akan muncul di data grid view. Kita tambahkan di tabel data barang dengan nilainya itu dari text box produk, text box harga, text box stok. Dari sini ya berarti. Ini yang ada di text box ini akan ditambahkan ke sini dan juga akan ditambahkan ke database. Kemudian ini tampil untuk memunculkan ke data grid view-nya. Kemudian kembali itu untuk kembali ke form menu atau form pilihan. Pilihannya nanti akan diperlihatkan atau akan dimunculkan, dan form ini akan disembunyikan. Dimpe as double ini untuk format rupiah di bagian harga, sehingga saat kita ketikkan ini akan otomatis berubah ke dalam format rupiah. Tidak usah manual kita mengetikkan harus 50.000, tidak usah, karena secara otomatis akan berbentuk rupiah sendiri. Kemudian ini maksimalnya itu panjangnya 7 karakter. Data barang load ketika
data barang ini, form data barang ini ditampilkan atau dijalankan gitu ya, akan otomatis di bagian data grid view ini menampilkan apa saja yang ada di database. Gitu. Kita beralih ke bagian kasir. Untuk kode program di kasir sendiri cukup kompleks menurut saya, yaitu yang pertama saat kita klik baru, itu akan, kalau misalnya total semua titik teks sama dengan 0, total semua itu bagian ini ya, total semua sama dengan 0 ini, bagian ini. Kalau ini sama dengan 0, maka muncul message box belum ada barang yang dibeli. Kalau misalnya B itu bayar yang ini, B ini bayar, variabel baru ya, variabel baru sebagai dibayar di teks ini, txt. Kalau misalnya yang dibayar itu kurang dari total semua itu yang label tadi, atau dibayarnya itu masih kosong, maka akan muncul message box uang yang dibayarkan kurang. Tapi kalau tidak, berarti memanggil koneksi, kemudian di sini itu untuk mengurangi stok di sini. Jadi CMD MySQL kita lihat nih di database kita, di bagian tabel data barang. Kita lihat barang yang kita ketikkan di sini. Yang kita ketikkan di sini kan akan tampil di sini. Nah, barang yang ada di sini itu ada enggak di database? Kalau misalnya ada di database, itu bagian stok akan kita update, bagian baris stok akan kita update, dari stok yang ada di database ya akan kita update, yaitu dengan mengurangi DRD item stock, akan mengurangi stok yang ada di database dengan stok yang ada di sini, di banyak ini yang sudah kita masukkan, yang sudah kita beli gitu ya, akan dikurangi, kemudian akan dikurangi yang ada di data grid view. Kemudian ini where barang sama dengan barang yang ada di data grid view. Barangnya yang ada di data grid view ini akan dicek, misalkan di sini minyak goreng. Minyak goreng berapa sih stok yang ada di database? Kita lihat. Ternyata stoknya ada 50 dan yang kita beli itu hanya 2. Berarti 50 kurangi 2. Maka yang di database itu nanti akan berubah menjadi 48 karena 50 dikurangi 2 yaitu 48. Begitu pula yang nanti ada di bagian tambah barang ya. Yang bagian sini juga otomatis akan berubah menjadi 48. Kemudian kita lanjut. Ini kita hubungkan juga dengan con, yaitu koneksi ya. Variabel connection. Ini untuk menutup read-nya, execute non-query, eksekusi, untuk eksekusi. Kemudian next, selanjutnya data grid view-nya itu kita hapuskan. Setelah kita klik tadi baru, itu kita hapuskan data grid view-nya jadi kosong lagi, jadi seperti awal. Kemudian dibayarnya juga jadi kosong. Di bagian total semuanya jadi 0. Ininya jadi kosong, ini kosong, ininya kosong, ininya 0. Kemudian kita lanjut balik klik itu tombol kembali. Ini kembali ke menu awal dan form yang kasir ini kita sembunyikan. Kemudian produk text change. Ini ketika kita mengetikkan barang, maka akan secara otomatis select barang from akan secara otomatis di bagian harga ini muncul harganya langsung. Misalnya di database itu minyaknya harga 21, maka di sini ketika sudah kita ketikkan minyak, di sini akan muncul secara otomatis 21. Dan bagian harga total sama dibayar sama kembali ini tidak bisa diedit karena ini read only dan enable-nya kita true atau false ini ya. Enable-nya kita false, jadi tidak bisa kita edit. Kemudian ini juga saya tampilkan dalam bentuk rupiah yang tadi bagian harga secara otomatis ya. Kemudian banyak teks change ketika kita ketikkan banyaknya ini. Ketika banyaknya ini kita ubah atau kita ketik gitu ya. Kalau kita klik
Mana tadi? Banyak teks cengit ini. Kalau kita ubah di bagian ini kita ubah, maka di bagian H total, bagian total ini akan secara otomatis terisi. Jadi di bagian sini, bagian total ini akan otomatis terisi, akan otomatis terkalikan, terjumlahkan sendiri gitu ya. Dengan format rupiah, H itu double. H itu adalah harga, variabel baru dari harga. Kemudian di bagian banyak keypress, ketika kita di bagian banyak, tabel banyak itu kita mengklik enter, karena kan 13 itu enter ya, mewakili enter dalam kode ASC atau ASCII sebenarnya. Kemudian koneksi, kita panggil koneksi, kemudian data grid view-nya itu ditambahkan produk teks, harga, banyak, total bayar. Totalnya itu yang tadi, yang sudah kita, totalnya ini, yaitu adalah total dari semua ini. Total dari semua data grid view ini. Kemudian, bersih itu untuk membersihkan atau menghapus text box, mengosongkan text box itu ya. Bersih, kodenya ada di bawah. Ini total untuk menjumlahkan total yang ada di data grid view. Total yang ada di data grid view ini dijumlahkan semua kolom ini, kemudian akan ditampilkan di bagian label total semua. Total semua dalam bentuk rupiah. Kemudian dibayar tidak cengat. Nah, ketika dibayar ini kita mulai mengklik atau mulai mengedit atau mulai mengetik gitu ya. Itu maka kita coba B sama dengan dibayar. B kan tadi as double ya. Tadi gimana ya? B itu as double. Nah, ini BH as double sebagai double atau koma gitu ya. Dibayar tidak ceng, formatnya rupiah, kemudian sisa itu atau kembali. Secara otomatis akan muncul nih di bagian sini. Sisanya berapa sih? Sisanya adalah B dikurangi total semua. Berarti B dikurangi ini, B dikurangi total semua ini. Kemudian untuk bagian tampil ini untuk ketika kita mengetikkan di sini misalnya mie, otomatis jika di database ada minyak akan muncul mie, minyak atau mie instan itu akan muncul secara otomatis seperti yang tadi sudah terlihat di contohnya. Kemudian ini juga auto complete source, yaitu secara otomatis akan terkomplit atau tidak usah mengetikkan sampai selesai gitu. Ketika kita mengklik misalnya mie, terus ada mie instan di bawahnya, kita klik mie instan langsung terpenuhi gitu ya, komplit gitu langsung. Kemudian kasih load, kita klik yang tampil, kita panggil yang tampil, yang ini kita panggil tampil, kemudian data grid view keypress. Ini untuk menghapus misalnya nih kita nggak jadi, ini udah ada isinya, kita nggak jadi. Nah, kita tinggal klik ini, klik yang bagian kolom ini, baris ini, kemudian kita klik ESC atau escape, akan hapus. 27 itu adalah mewakili escape. Kemudian data grid view current cell yang kita pilih, kemudian rows, remove add, rows itu akan dihapus. Kemudian bersih, ini untuk mengosongkan text box. Seperti itu penjelasan tentang kode program dari aplikasi yang sudah saya buat tadi. Sekiranya ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.